Memang kita sudah hampir 2 bulan ini ya, terutama dokter dan apoteker yang bergelut dengan obat-obatan anak ya, karena yang biasanya mudah diberikan sirup, dengan berhentinya sirup-sirup ini, maka apoteker yang harus lebih banyak bekerja keras ya. Dia harus menggerus obat-obatan tersebut. Ini yang mengerikan itu adalah polemik cemaran DEG dan EG ini, Dok. Ini kan panik semua karena ketika pemerintah melarang ya, jangan diminum gitu ya di seluruh Indonesia, bahkan ditarik produk-produknya. Sempat rame banget waktu itu. Badan POM kan sudah merilis beberapa produk obat bentuk cair. Nah, bagaimana sih sebetulnya, Dok, kalau Dokter Dini melihat keamanan terhadap pemberian obat dalam bentuk cair? Ini kan agak tricky ya, Dok, kalau melihat anak-anak kita ya. Iya. Susah sekali kalau bentuk cair itu kan membantu ya, Mbak Friska ya. Ini kan kalau bentuknya tablet, pil, itu kan agak susah. Ya, memang kita sudah hampir 2 bulan ini ya, terutama dokter dan apoteker yang bergelut dengan obat-obatan anak ya, karena yang biasanya mudah diberikan sirup, dengan berhentinya sirup-sirup ini, maka apoteker yang harus lebih banyak bekerja keras ya. Dia harus menggerus obat-obatan tersebut gitu. Ada ya. kerjaan tambahan ya, menggerus obat-obatan. Ya, jadi memang kalau pemberian obat-obatan ini dapat diberikan dalam banyak bentuk ya, Mas Yudi ya, bisa dengan sirup, tablet, kemudian kapsul, puyer. Jadi kita lihat kembali ke kenyamanan si anak tersebut. Kalau memang anaknya sudah bisa minum tablet, kita berikan tablet. Tapi kalau anaknya belum bisa, kita berikan dalam bentuk sirup. Nah, menanggapi isu yang beredar saat ini, memang Badan POM itu melakukan pengawasan ke seluruh industri farmasi yang memiliki obat-obatan dalam bentuk sirup dan juga suplemen yang berbentuk sirup. Jadi bukan hanya obat, tapi juga suplemen yang berbentuk sirup ya. Pengawasannya itu bisa dalam bentuk pre-market dan post-market terhadap produk-produk yang beredar di Indonesia. Nah, sesuai dengan seluruh peraturan dan Badan POM, baik saat registrasi obat ataupun pada saat kita mau melakukan promosi obat, itu kita memiliki persyaratan-persyaratan. Salah satunya adalah tidak boleh menggunakan EG dan DEG pada saat formulasi obat tersebut. Nah ya, yang disayangkan adalah ternyata EG dan DEG ini, etilen glikol dan dietilen glikol ini dapat ditemukan sebagai cemaran pada bahan baku seperti polietilen glikol, sorbitol, gliserin atau propilen glikol yang digunakan sebagai zat pelarut tambahan. Itu jadi memang ini merupakan cemaran, jadi tidak sengaja terdapat di dalam produk-produk tersebut karena dia merupakan suatu cemaran dari bahan-bahan yang digunakan sebagai zat pelarut tambahan. Tapi bukan berarti tidak aman, karena secara regulasi internasional pun itu sudah ada standarnya. Nah, jadi diharapkan para industri farmasi tersebut mengikuti standar-standar yang ada dalam membuat formulasi obat-obatan. Begitu, Mas Yudi. Artinya kalau digunakan, diberikan dalam kadar yang sesuai dengan standar itu diperbolehkan sebetulnya? Diperbolehkan. Jadi memang kemarin itu pada saat kita berhenti nih, tidak boleh melakukan promosi ataupun penjualan produk-produk obat-obatan sirup, itu Badan POM dengan masif melakukan sampling dan juga meminta para industri farmasi untuk melakukan uji mandiri. Nah, jadi dari Badan POM-nya melakukan sampling sendiri, sementara dari industri farmasinya kita melakukan uji mandiri. Nah, nanti dari kedua data tersebut yang akan digunakan untuk memverifikasi apakah formula dari produk tersebut itu dapat dikonsumsi kembali atau tidak gitu. Jadi sama-samalah kita bekerja sama ya, karena memang kalau hanya menunggu Badan POM saja atau industri farmasi sendiri kan tidak bisa. Jadi harus saling bekerja sama antara pelaku usaha dan juga badan regulator di Indonesia. Karena gitu, Mas banyak Yudi. banget industri farmasi di Indonesia, sedangkan Badan POM juga mungkin kan coveragenya meskipun nasional, tapi kan juga kalau sampling harus semua dilakukan kan berat juga ya, Dok ya. Sedangkan ini waktunya terus berjalan cemaran ini. Ya, makanya kita tunggu lah ya satu persatu nanti akan dirilis kembali oleh Badan POM, karena kan memang pengujian itu juga memerlukan waktu dari Badan POM yang memerlukan waktu, dari pelaku usahanya sendiri juga memerlukan waktu. Begitu, Mas Meskipun Yudi. sudah sekarang ya, beberapa brand itu kan diperbolehkan kembali dikonsumsi oleh masyarakat karena sudah dinyatakan aman dari hasil verifikasi itu ya, Dok ya. Ya, berdasarkan surat yang dirilis oleh Badan POM ya, kita lihat setiap dua minggu ini Badan POM telah merilis produk-produk yang boleh dikonsumsi kembali untuk anak-anak.